Yang ini itu elangnya di sebelah kanan, madep kiri. Kalau lo ke Wikipedia, julukannya adalah Lazio dari Jawa Timur. Wah, ini nggak ejekan ya, tapi keunikan. Oke. Studio kita kali ini kedatangan oleh mantan pemain Liga Indonesia, Christian Carrasco. Halo, apa kabar Papa? Hola. Sorry, Om Spidey lebih tepatnya. Apa kabar Om Spidey? Halo, Jadi Om Spidey ini salah satu panutan saya untuk memantau jersey-jersey di Indonesia. Sebelum bahas jersey mau nanya dulu, kenapa pakai topeng Spider-Man? Kan Carrasco. Oh iya. Jadi Carrasco terinspirasi dari Om Spidey. Iya. Iya juga ya, bisa juga. Enggak lah, dia kan lebih senior. Jadi memang sebenarnya orang-orang bilangnya wah ngikutin yang Carrasco. vlogger ini apa mobil. Mirip-mirip vlogger mobil. Ya kalau dibilang begitu mungkin nggak langsung seperti itu. Tapi memang kenapa gue mau pakai topeng karena memang melihat Christian Carrasco sendiri gitu kan. Ada orang yang menutupi wajahnya meskipun itu adalah seorang pemain sepak bola keren gitu ya, kenapa nggak gue bikin juga pakai topeng Spider-Man yang nggak sulit dicari gitu kan, kebetulan topengnya mudah dicari. Jadinya ya sesimpel itu sih, kayaknya pakai topeng keren nih, beda sama yang lain-lain gitu. Dan di awal hingga pertengahan 2000-an memang Carrasco membuat warna di Liga Indonesia ya. Setiap mencetak gol, pakai topeng. Dia lari gitu kan, dan itu ciri khasnya dia. Dan sepertinya hingga sekarang belum ada yang mengulangi, mungkin karena akan ada kartu kuning juga mungkin. Tapi tidak ada yang berani. Bumeyang masih aman-aman aja. Oh, memang ya. Dia kan pakai si siapa namanya? Si Black Panther ya. Ya. Sebenarnya aman ya, Oke, Bro atau Om Spidey lah kita mengenal sebagai Om Spidey. Mengapa suka jersey gitu? Mungkin banyak orang yang pengen tahu dulu apakah Om Spidey supporter garis keras ya jadinya mengoleksi banyak jersey klub Indonesia atau sebagai siapa gitu Om Spidey? Oke, boleh. Thank you pertanyaannya nih. Jadi yang jelas gua tuh sebenarnya bukanlah seorang pecinta sepak bola Indonesia. Maaf kita semua dari kecil tersihir dengan Liga Eropa lah ya, Liga Eropa, Italia, Spanyol, Inggris dan sebagainya ya. Gue pecinta Liga Spanyol, klub yang gue suka ada di Spanyol, dan dari nonton bola itu gue kayaknya punya jersey itu keren. Jadi selama bertahun-tahun dari SMP gue berusaha mengoleksi baju-bajunya tim kesukaan gue. Satu lagi gue juga suka ada selalu ngoleksi jersey timnas Brazil karena gue pecinta Brazil lah, kira-kira begitu. Sampai ya gue selalu ngoleksi setiap tahun bajunya mereka, dua tim itu keluar gue selalu beli. Sampai suatu saat gue ngelihat bahwa di Indonesia yang harusnya kita lebih bela gitu, lebih kita koleksi, ternyata jersey-jerseynya tuh not bad gitu loh, not bad dan terjangkau. Ya kalau kita beli jersey luar itu kan udah sekitar $100 ya, 1 jutaan lah kira-kira. Itu kan mahal. Nah ternyata dengan harga 1 juta kita bisa dapat lebih dari 2, jangan-jangan bisa dapat 3 atau 4. Jadi lebih terjangkau dan koleksi gue makin banyak. Dari situlah perhatian gue tersentuh lah ya, dan dengan segala macam keunikan di sepak bola Indonesia, unik tanda kutip ya, nggak ngejelekin juga sih, artinya ya kayaknya oke nih, gue mulai ngoleksi dan mulai ngebahas sampai sok-sokan nge-review mengenai jersey sepak bola Indonesia. Liga Spanyol jagoannya berarti kalau lihat dari warnanya pasti Celta Vigo ya. Ini kan ini sulut kalau ini. Sulut, oke. Celta Vigo kemarin udah kalah sama tim saya 3-1 barusan. Real Madrid. Real Madrid. Oke. Jadi memang ada logonya memang agak unik ya, Sulut United ya. Jadi saat dulu dulu saat launching sempat ada viral tuh di sosial media tuh. Mirip sama ini, sama ini. Mengapa sekarang memakai Sulut United? Nah, kalau ini gue mau belagu dikit, mungkin nanti yang nonton banyak kolektor bola. Jadi karena gue sangat senang dengan jersey lokal, gue mulai banyak temen aparel lokal Indonesia. Kan pelakunya mereka nih, pada akhirnya mereka pelakunya. Ketemu, kenal baik. Nah, gue pancing mereka karena udah sangat dekat. Bro, gue mau yang beda dong. Lu kan biasa bikin baju buat yang lu jual kan itu normal. Gue mau yang beda, gue punya lengan panjang. Jadi versi-versi lengan panjang ini gue harus minta sama teman-teman gue ini. Jadi gue dikasih yang lengan panjang karena nggak dijual di mana-mana. Jadi kalau ada yang
ada yang lengan panjang, cuma gue yang punya gitu. Jadi gue pamer nih ceritanya nih. Bahkan pemain pun belum punya ya? Bahkan pemain belum punya. Tapi di Piala Menpora ini udah ada tuh sekarang. Jadi tadinya jersey lengan panjang tuh sempat nggak ada yang produksi, mulai ada lagi. Ketahuan kan siapa yang influence kan. Ngomongin manfaat berhubungan dengan Sio Apparel, berarti udah tahu nih tahun di Liga 2021 banyak klub yang launching jersey, tahu dong berarti. Waduh. Nah, maksudnya kalau gue pun tahu, gue nggak mungkin boleh ngasih tahu kan gitu kan. Tapi ada klub yang luar biasa nggak kira-kira perubahannya? Wah. Ini kan kita ngomongin Liga 1, Liga 2 atau semuanya aja. Itu panjang ntar nih kita. Liga 1 dulu deh. Kira-kira ada nggak klub yang berubahnya dahsyat? Mungkin sebelum kita membahas itu kan Persija kan sudah mulai tuh berubah lumayan dahsyat tuh. Jersey perubahannya yang kayak Arsenal katanya gitu. Kalau klub lain jangan nyebut nama deh gitu. Kalau klub lain sih nanti lu telepon sama CEO-nya ntar diomelin. Apa itu ngomong gitu? Siapa itu? Ya kalau menurut gua sih dari Liga 1 ya. Sebenarnya yang berubah itu ya sebenarnya ya Persija menurutku. Kebetulan kan gini, kalau kita lihat selama ini kan Persija selama 2 tahun ke belakang kan mereka pakainya second partinya lah. Artinya mereka pakai brand lain gitu kan. Dan mereka tahun lalu dengan keberaniannya, dengan tahu bahwa mungkin itu cuannya tinggi nih kalau kita mengelola sendiri merchandise-nya, ya mereka bikin si apparel sekarang yang kita tahu lah si juara itu kan. Nah, menurutku sih itu hal yang baru ya. Kenapa itu perlu gue bahas? Karena memang pada akhirnya Persija tim yang besar gitu kan, yang dilihat oleh banyak orang, dilihat oleh tim-tim diperhatikan lah sama hampir semua penonton sepak bola Indonesia. Menurut gue Persija lah salah satunya. Tapi gue nggak ngomong masalah bagus atau nggak bagus ya, gue nggak ngomong masalah bagus. Tapi yang jelas mereka berupaya sedemikian mungkin dengan strategi pemasaran yang boleh juga gitu ya, boleh juga. Nah, setiap edisi ada jersey ada. Nah itu kan jadinya kan gini, ada yang suka, ada juga yang nggak suka gitu. Nah, bocoran tadi belum terjawab Om. Apakah ada nih klub yang akan launching nih Om? Ada atau tidak gitu dulu deh pertanyaan pertama. Yang gila-gila yang maksudnya yang kalau kita lihat wah gitu, ternyata beda nih jersey gitu. Mudah-mudahan gua salah ya, nggak ada Om. Okay. Karena gini. Gua kasih contoh. Misalnya tim besar dulu deh, Persib, Persija, siapa tuh? Bali, Persebaya. Mereka tuh setahu gue memproduksi secara massal merchandise dan jersinya pemain ya, itu di tahun lalu. Jadi menurut setahu asumsi gue harusnya mereka tidak akan berubah jersey lagi karena stoknya tuh masih banyak gitu. Biasanya kan mereka biar cost-nya dapet gitu kan, mereka pasti kan membelinya dengan jumlah yang cukup banyak. Ini ya, ibaratnya di gudangnya mereka lagi banyak, modalnya mereka ada di situ semua. Jadi ya tunggu liga jalan baru mereka bisa jualan lebih masif lagi. Jadinya mereka tidak memproduksi jersey yang baru menurut gua. Tapi tim-tim yang lain ada juga. Ada juga yang tetap bikin, atau memang mungkin karena klubnya kerjasama dengan apparel lain gitu kan, mereka nggak harus beli modal kayak Persija gitu, modalnya sendiri ya. Gue mau ganti dong, ya ganti gitu. Ya si apparelnya siap gitu kan. Kenapa jersey lokal itu menurut lu bagus? Padahal banyak yang bisa kita, pertanyaan keduanya, banyak yang di sosial media banyak yang kritik. Wah jersey Indonesia kayak pembalap, ada yang sponsor banyak banget, bahkan ada yang satu lagi sepi banget sponsornya, jadi kan aneh gitu maksudnya. Kayak salah terus ya, salah ganda gitu ya. Memang mungkin ada beberapa orang yang tidak suka bola Indonesia. Kalau lu kan tidak suka tapi berusaha menyukai dengan cara lain gitu. Betul. Apa yang indah dari jersey? Sebenarnya kalau ngomongin jersey lokal ya, tadi kan gue udah cerita bahwa harganya lebih terjangkau, terus kebetulan klubnya lebih banyak dan variasinya lebih banyak. Lucunya gue yang mungkin nilai IPS gue dulu nggak bagus waktu SD SMP, gue jadi lebih tahu adanya daerah-daerah di Indonesia dengan klub-klub dan jersinya. Itu kan unik ya. Oh ada tuh misalnya Davon Solo, Persib Davon Solo, Gunung Bintang gitu kan. Oh ada tuh kayak gitu-gitu. Ya itu seru gitu ya, dan banyak. Enaknya itu banyak ini bukan jadinya mewah, artinya gini, banyak dan bisa kita beli gitu, dan bisa kita koleksi, warna-warni dan unik-unik lah ya. Apalagi kan kebanyakan dari mereka kan mulai
mencoba untuk mengekspresikan kedaerahan mereka di jersinya mereka kan gitu kan. Ada yang mulai gambar ini ya gue nggak bisa bilang mana bagus mana jelek lah, karena desain pasti kan sangat-sangat subjektif lah ya, semua orang punya selera masing-masing. Jadi perbedaan itu yang menurut gue, wah ini seru nih, bisa dibahas nih, bisa diomongin nih, bisa dikoleksi, harganya syukur-syukur terjangkau gitu, karena range-nya semakin rendah liganya biasanya jersinya juga nggak semakin mahal, jadi semakin murah. Jadi ya disitulah yang seru kalau ngoleksi jersey Liga Indonesia. Yang pertama itu gua beli jersinya PSM Makassar. Kenapa PSM Makassar? Jadi agak seru juga. Jadi kebetulan gua kerja karyawan yang banyak traveling ke daerah-daerah. Jadi kalau misalnya kita semua punya mimpi main traveling ke Eropa gitu kan, datengin stadion klub kebanggaan kita lah, Santiago Bernabeu gitu kan, masih mimpi sih Mas sampai hari ini. tapi pada akhirnya ya itu mungkin mimpi gue nanti. Tapi kalau di Indonesia yang gue sering jalan-jalan, kenapa sih kalau gue nggak traveling, gue juga bisa bawa pulang oleh-olehnya adalah jersey klub lokal yang ada di tempat yang gue kunjungin. Jadi waktu itu gue lagi ke Makassar. Syukur banget waktu itu memang mereka lagi buka orderan, udah ini pada PO kan, nih saya cash, langsung gue ambil, this is my first local jersey. Wah kita sih belum nge-review sejauh ini sih, belum. Gue kalau pakai jersey lokal ya, mungkin kalau lagi di jalan banyak yang kayak ngeliat gitu, mungkin karena tidak terbiasa gitu. Kalau Om sendiri ada rasa kebanggaan nggak sih Om? Kalau gue sih karena ada rasa bangga gitu Om. Gue di jalan ke mall lah gitu, ke mall yang tempatnya mungkin agak mewah, gue pakai jersey lokal, ngeliatin, tapi jadi pusat perhatian, jadi seru gitu. Kalau Om gimana? Sebenarnya sama. Jadi kebetulan kan karena gue tadi cerita gue kolektor ya, artinya baju jalan gue mungkin 60-70% itu baju bola gitu ya. Artinya gini, kita orang Jakarta kan nge-mall lah ya, gampangnya kan, ya meskipun dan ada AC kan gitu kan, kalau baju bola kan agak panas juga. Jadi ya baju bola itu ya memang baju kebanggaan. Artinya ya berarti kalau kita jalan pakai kaos paling keren gitu kan, dengan memakai baju bola itu menggantikan keren gue di kaos-kaos atau jaket yang gaul gitulah. Nah jadi memang suatu kebanggaan dan sangat senang sekali begitu orang melihat gitu. Jadi kalau kita jalan pada pakai bajunya MU, pakai bajunya Real Madrid, ya so yesterday gitu aja, itu biasa. Gua pakai baju dari Kota Batu Malang gitu. Wah, ada klubnya loh. Iya ada loh ini. Ntar kita bahas itu ya. Jangan dibahas dulu. Ntar kita bahas misalnya. Kan keren gitu loh ya. Dan tadi kan Om juga bilang dari apparel sendiri Om. Kemudian Om selanjutnya akan ada apa gitu Om Spidey dengan beberapa kolektor, kan juga ada komunitas jersey. Iya. Apakah ada sesuatu yang menjadi motor gitu Om ke depannya? Oke. Kalau aku sih sama komunitas jersey, teman-teman juga lebih pengen balik kembali mengedukasi nih. Karena kan gini, fanbase Indonesia ini kan kalau yang kita lihat ya, apalagi yang di stadion itu masih junior ya. Mereka masih muda-muda nih. Dan pada akhirnya mereka mencintai klub yang mereka bela gitu kan. Dan kita coba sama-sama mengedukasi nih. Lu tuh jangan cuma teriak-teriak doang nih klub lu, gue bela, gue the Jack. Tapi kalau ngomongin support, tapi kalau beli baju yang KW gitu kan. Nah, mungkin masalah waktu ya. Mungkin mereka belum punya jajan yang banyak atau apa gitu. Mereka belum punya mata pencarian sendiri. Tapi pada akhirnya teman-teman yang muda pun harusnya tahu nih bahwa kalau kita membeli baju langsung dari klubnya, tanda kutip ya, mereka beli yang original atau apa, harusnya mereka bisa membantu klub itu secara langsung. Karena memang benar ya, kita bisa lihat kan ya tadi si Persija aja sampai bikin store sendiri untuk supaya fanbase-nya belinya sama mereka kan gitu kan. Artinya dengan kita membeli jersey itu kan membantu keuangan klub yang kita tahu beberapa klub sering bermasalah dengan finansial gitu kan. Ya udah klubnya masalah finansial, lo belinya aja yang palsu-palsu, ayolah gitu. Jadi kita lebih senang mengedukasi terus nih ke depannya. Om, kalau kita bahas sedikit kontroversi Om, beberapa waktu lalu sempat ramai di sosial media Om, jersey dari apparel dari Thailand mau merapat ke Indonesia. Bahkan udah deal ya katanya.
Menurut Om gimana Om? Jadi kalau dapat seharusnya bisa luar biasa Om ya? Waduh. Kalau di hari ini kan bulan Maret nih. Iya. Bulan Maret kan udah ada yang eksis nih. Dan gue ngakuin yang eksis sekarang pun tidak lebih buruk ya. Tidak jelek, bagus juga. Tapi kalau waktu itu mereka brand Thailand itu menjadi aparel lokal Indonesia, gue pribadi bilangnya nggak masalah. Karena gue ngelihat waktu itu kan udah mulai ada bocoran, mulai ada range harganya nanti berapa gitu. Mereka itu setahu gue ya, nanti kalau ada yang salah tolong komen aja ya di bawah gitu ya. Itu mereka ada yang harganya itu sangat-sangat terjangkau. Sangat-sangat terjangkau itu kenapa? Mereka bisa mempelajari bahwa daya beli orang Indonesia itu kebanyakan yang memang tidak tinggi. Artinya mereka dengan ngejual yang mungkin ada yang sampai 800 1 juta, mereka juga ada yang nyediain tuh kalau nggak salah tuh 200 atau under 200.000. Saat itu idenya, ya aku nggak ada masalah gitu. Mau dari Thailand selama tim nasional gua keren gitu kan. Tim nasional gua jersinya bagus, Garudanya bagus, jersinya kualitas jersinya bagus, gue sih oke-oke aja gitu. Tapi kalau dibilang memangnya, kalau misalnya nanti lo tanya, memangnya nggak pantas Om kalau pakai aparel lokal? Ya buktinya sekarang pakai aparel lokal bagus-bagus aja gitu. Pantas-pantas aja sebenarnya. Om, terkait harga tadi Om bahas harga. Sebenarnya jersey lokal itu cocoknya di harga berapa Om? Waduh. Karena memang ada yang 200.000, namun ada juga yang ada yang 800.000 juga. 800.000 juga ada. Menurut Om cocoknya di angka berapa harusnya? Waduh, kalau ditanya cocoknya sih harusnya tuh nggak nyampe di atas 500 ya. Ini menurut pendapat gue nih. Yang paling bagus ininya, kualitasnya juga lah gitu. Tapi memang ada yang bilang ya nggak akan nutup kok COGS-nya apa segala macam. Tapi fakta kenapa gue berani bilang 500 itu ya balik ke daya beli masyarakatnya sih. Maksudnya gini, yang sangat disayangkan oleh aparel kita sebelumnya, mereka, gue nggak perlu jabarin kenapanya ya, mereka menjual dengan harga yang sangat tidak terjangkau. Harga kan waktu itu kan sebelumnya kan pakai Nike. Kalau kita gue beli aja 800 Om ya? 1 juta. 1 juta ya? 1 juta gue ingat 1 juta tuh. Kan nggak semua orang mau mengeluarkan 1 juta untuk jersey. Hanya orang-orang yang mampu dan mau gitu kan. Ya syukur punya kartu kredit dibikin cicilan 12 kali atau apa. Tapi kan banyak yang nggak mau. Dan mereka tidak punya kebijakan untuk menjual yang menjangkau masyarakat level bawah gitu. Atau yang daya belinya tidak sebagus yang mampu beli gitu kan. Jadinya ya KW. Pilihannya nggak ada. Pilihannya lo mau beli 1 juta. Ya udah gue beli jersey KW aja kan. Sampai sekarang kan masih banyak juga tuh bertaburan di luar stadion atau pakai baju timnas Indonesia yang KW gitu. Jadi sayang sekali. Jadi kalau menurut gue balik lagi tadi, kalau memang dia bisa di 500, bagus juga kalau dia punya kualitas yang kedua gitu. Jadi supaya yang masyarakat level bawah yang mampu mungkin belinya 200.000 tuh dapat gitu, bisa beli juga, bisa menikmati dan merasakan bahwa ya ini gue mendukung tim nasional gue. Om, sekarang di segmen selanjutnya Om, gue mau bedah jersey belakang lo Om. Bisa diperkenalkan Om? Khairul Huda Om, almarhum. Ini yang gue bawa ya. Astagfirullah. Sebenarnya di rumah ada 500-an lagi. Gak juga lah. Ya ini yang Khairul Huda, kita tahu legend. Kenapa gue harus punya? Gue belinya sih bukan sebelum dia meninggal ya, tapi sesudah ya, karena ya kita tahu lah jersinya dia ini sangat historical. Mungkin nanti kalau ada waktu ya pasti akan gue box, akan gue di figura. Jadi ya kita tahu dia meninggal dan dia pakai jersey yang jersey yang ini, dan nomornya sudah dipensiunkan. Dan begitu orang lihat jersey ini pasti udah mikirnya Khairul Huda gitu. El Capitanonya. Ini nggak susah banget sih waktu itu nyarinya, kebetulan nggak susah banget sih. Jadi tapi kalau kolektor sih rata-rata sih wajib punya nih jersey-nya Khairul Huda. Dan sebenarnya juga dari tim Perselanya juga memfasilitasi Om ya untuk bisa membeli jersey-nya almarhum Om ya. Oke Om. Ini Khairul Huda. Ini Khairul Huda, Persela Lamongan. Tadi udah PSMS tadi udah dibahas Om ya. PSMS ya. Kenapa harus gue bawa, value-nya luar biasa buat gue. Dan yang ini nih,
Kalau gue bawa liga, ini gue Liga 2, ya kan? Kalau sekarang kan Liga 2, SMS ini sih Liga 1, Persela, nanti yang lain banyak Liga 1. Gue bawa khusus ini Liga 3, Wi. Wih. Ini jersey ya. Ini bukan Liga Italia. Itu kan belakangnya itu kan Marcelo Salas. Atau Filippo Inzaghi. Ya. Ini memang ada cerita uniknya. Wi, kenapa harus kenapa harus punya jersey ini? Karena jadi gini, jadi waktu itu gue kenal lah sama si 11. Ini kan brand produsennya si Persikoba Kota Batu. Ini dari Kota mana? Batu Malang. Aparelnya dari kota mana? Aparelnya aparel Jogja. Okay. Ini aparelnya Jogja. Persikoba Kota Batu. Bayangin di Malang yang kita taunya hanya Arema dan Persema. Nama-namanya yang mirip-mirip dan lain-lain, ternyata ada Kota Batu tuh ada klubnya. Ini klubnya main di Liga 3, liga paling bawah di Jawa Timur. Dan waktu itu si 11 aparel ini begitu diberikan desain oleh klubnya si Persikoba, itu dikirimin jersinya Lazio, truly jersinya Lazio dikasih. Nah, ini kan si 11-nya ini ngerasa ini desainnya beneran, ini desain Lazio, kayak nggak ada yang lebih seru lagi. Jadi dia secara inisiatif sebelum nanti diserang netizen, karena ini kan potensial diserang netizen gitu kan. Sebelum dia diserang netizen, dia pinter nih. Jadi kalau lo ngelihat jersinya Lazio nanti, mudah-mudahan kalau bisa tunjukin ya, yang ini itu elangnya di sebelah kanan, madep kiri. Boleh Tom? Elangnya di madep kiri. Nah, yang ini elangnya madep kanan. Dan julukannya kalau lo ke Wikipedia, julukannya adalah Lazio dari Jawa Timur. Wah. Ini nggak ejekan ya, iya, tapi keunikan, unik gitu lah. Dan jersey ini sempat banyak dibahas di luar negeri oleh wartawan-wartawan luar negeri. Masuk ke luar negeri. Masuk. Kalau mereka mungkin arahnya akan lebih ke plagiarisme sih, mungkin. Wah, tapi Fabrizio Romano ngeliat ini loh. Tapi ya seneng aja gitu. Jadi ada ceritanya lah gitu. Kenapa gue bawa menjadi salah satu koleksi yang menurut gue harus disimpan, harus dipunya. Dan gue highlight Om, Kota Batu itu kan mungkin kalau teman-teman yang sering lihat berita kan tempat TC-nya timnas Indonesia. Ya, betul. Tapi gak ketahuan kalau ada klub gitu. Lazio dari Jawa Timur. Ketahuan banget ya, yang punya ini klub penggila Lazio. Jangan-jangan yang punya ini lagi Om, yang punya Marcelo Salas gitu. Pavel Nedved lagi jadi. Ya. Oke Om. Ya, itu ada yang lengan-lengan panjang. Wah, apa itu Om? Ini sama tadi yang di awal gue agak belagu ya, gue boleh bangga dikit sih. Sorry guys yang nggak punya. Lagi main Raharjo. Agak sombong ya gue. Jadi gue punya versi lengan panjang. Tapi kalau yang PSIS sini Om, gue bantu satu Om, biar nggak terlalu berat. PSIS Semarang ini sih memang udah dijual ya. Jadi ini ada jersey lengan panjang, ada PSMS, ada Persela. Dan beberapa dari ini yang memang nggak ada jualan lengan panjangnya gitu. Oke. Jadi kayak PSMS ini kan lengan pendek aja, tapi gue dapet benefit langsung dari yang bikin ini ad hoc. Dan dibalik Om, namanya Om? Dan namanya ini legendaris banget Om ya. Legenda yang gue favorit gue lah, ibaratnya sebagai pecinta PSMS. Iya. Siapa sih orang yang menjadi pujaan hati? Naik turun PSMS, dia tetap di PSMS Om ya. Jadi itu PSIS Semarang sekarang, dan aparelnya dari Tangerang, Warriors ya. Iya, kualitasnya nggak usah ditanya, udah bisa menyaingi brand-brand luar. Ini juga salah satunya legenda di J-Sport. Ini jersinya sebenarnya jersey lama. Ini mereka waktu di ISCB di ISC, nanti kalau salah di sorry Om, Persela selalu di A sih. Selalu di A ya, di ISCA. Mereka tuh mereka remake. Oke. Ini jersey hasil remake, reproduksi lah gampangnya. Reproduksi. Jadi jersinya dipakai hampir 4 tahun lalu, tapi si Perselanya mengeluarkan kembali, direproduksi di tahun 2020 kemarin. Karena mereka sengaja memperlihatkan bahwa dengan jersey ini waktu itu mereka mulai hidup kembali ya, mulai berprestasi kembali, mulai jadi pusat perhatian dengan memakai jersey yang saat itu ya inilah
Dan ada waktu itu versi lengan panjangnya juga ada kebetulan. Dan gue emang dari warna gue salah satu yang gue suka adalah Persela Om, adem gitu, birunya biru adem gitu memang. Om ini PSIS Om. PSIS Semarang. Oke, yang juga tahun ini. Birunya PSIS juga ini banget Om, ada di memori kita banget selalu biru ya. gitu. Biru tuh pasti PSIS. PSIS atau Persib lah gitu ya. Tapi luar biasa. Dan itu ada ini jersinya yang favorit, salah satu favorit gua. Itu nama dari Medan juga Om Abdul Aziz. ini Persib Bandung. Tahun ini kemarin Piala Menpora masih pakai ini. Asumsi gua harusnya nanti Piala Liga 1 Liga 1 2021 pakai jersey Persib Bandung. Kenapa harus gua bawa, gua tunjukin karena ini bagus banget menurut gua. Bagusnya itu komplit ya. Jadi apanya nih Om? Jadi yang bikin kira-kira di dalam jersey ini memiliki banyak sekali informasi, tujuan. Ibaratnya kalau orang stand up comedian punchline-nya tuh banyak banget gitu. Ini jersey yang punya punchline banyak banget. Ya kayaknya biasa aja Om, warna biru. Iya, oke, warna birunya loreng-loreng maungnya normal. Nah, yang menurut gue yang pinter adalah penggabungan dua warna. Misalnya dia biru standarnya dia digabungkan sama hijau stabilo. Ini hijau stabilo ya kita bilang. Hijau stabilo. Terus tekstur bahannya ini lembut. Terus pengaplikasiannya juga khusus. Logonya yang kemarin banyak yang nggak suka, menurut gue malah nggak apa-apa gitu. Kalau gue sih senang-senang aja. Kenapa? Kok logonya kecil banget segala macam, kata-kata netizen ya di sosial media. Ya menurut gue nggak apa-apa karena ini variasi itu tadi. Gue penikmat yang bertahun-tahun. Kalau nggak ada variasinya malah kurang menurut gue. Dan dengan dia mengecilkan logonya Persib Bandung ini, ya itu variasi yang bisa yang bagus menurut gue sih. Lalu dia juga pinter nih, di sini tuh ada X gitu kan. Itu artinya apa? Artinya 10 tahun PBB Persib PT-nya dia ya. PT-nya dia. Jadi ini X. Oke, 10 di sini ada. Tuh ya. Di sini ada, di belakang gue lupa ada tambah. Taruhlah itu. Di lengan bawah ada 3. Nah, kalau sebenarnya kenapa menurut gua unik, dia berusaha membuat si X ini dari sebuah jahitan yang terkenal dikenal di dunia garment ya. Ini jahitan ini untuk mengencangkan pola, mengencangkan jahitan. Ada filosofinya Om ya. Jadi dari sebuah kelebihan dari teknik jahitan dijadikan filosofi, Wi. Nah, itu kan idenya nggak masuk akal bro, kayak gitu kan. Dan ini kayak emang dijahit gitu Om ya? Iya, memang dijahit sengaja gitu. Mungkin tapi sebenarnya secara kebutuhan bisa butuh juga gitu. Ibaratnya nggak asal taro gitu kan. Jadi dia memang ngencengin jahitan, tapi dia menunjukkan ada filosofi di teknik mengencangkan jahitannya. Itu kan bukan hal yang mudah untuk dinalar gitu ya. Dan yang menurut gua menarik Om ya, mungkin ntar dibantu diralat Om. Logo Aparela tuh di bawah Om ya? Iya, nggak di atas ya. Jadi ini bisa ada tempat buat sponsor lagi Om. Oke. Ya, luar biasa. Mereka udah menyiapkan gitu ya. Ini ada space kosong. Udahlah Aparel di bawah aja. Pada akhirnya menurut gue ini self Aparel mereka. Iya. Mumpung ini Om, mumpung kita bahas Persib dan mungkin mewakili klub-klub yang banyak sponsornya Om. Menurut Om banyak yang mungkin mengkritik Om logo di sini gitu. Logo di sini di mana-mana. Menurut Om gimana Om? Mungkin yang pertama kalau kita ngomongin si Persibnya ini sampai di sini not bad. Ini not bad menurut gua. Okay. Ada beberapa tim yang memang lebih rame lagi. Terlalu kasar gitu. Terlalu rame dan tinggal bagaimana touchingnya dari orang di belakang layarnya gitu ya. Orang yang menyusun layoutingnya dengan baik. Tapi kalau menurut gue, kalau misalnya lo tanya bagusan yang satu kayak tim Eropa atau rame-rame begitu, ya pasti masalah bukan ujungnya finansial lagi Om ya. Ini aduh kok gue coba apa tuh? Kalau yang bagus enak dilihat apa istilahnya? Bukan. Estetika. Oke, Ulang ya. Oke. Mungkin kalau dilihat
kalau misalnya lo tanya ada satu sponsor atau banyak sponsor, ya selama dia bisa mempertahankan estetika yang baik untuk dilihat sih sebenarnya aman-aman aja ya. Sebenarnya aman-aman aja. Jadi tinggal dia jago-jagoan dia nge-layouting tulisan sama ngecilin. Karena kan gini, kalau tadi kita ngomongin finansial, yang ini sama yang ini sama ini kira-kira nih uangnya sama nggak nih? Kan kita nggak tahu deh. Ini sama ini sama nggak nih? Jangan-jangan ini yang paling mahal lagi. Dan itu kan mutlak ya. Apa? Tinggal bagaimana si klubnya jago-jagoan gitu. Apa artinya? Ya, gue maunya bikinnya begini biar estetikanya dapat. Oh, nggak, kami kan yang paling gede. Harusnya paling gede dong di logonya ya. Okay. Jadi kalau misalnya Persib ada sponsor baru, di sini bisa Om ya. Masih bisa. Karena bisa sama kayak gitu. Di belakang pun masih bisa, harusnya di bawah gini. Biasanya ada di tahun lalu ada nih nggak salah. Oh, ini ada tuh. Di sini biasanya kan bisa taruh di bawah sini atau biasa ya. Terus memang kembali ke regulasi Om ya. Kalau bermain di Liga Champions Asia kan memang tidak boleh sebanyak ini. Setahu saya kan hanya satu. Satu ya? Iya, setahu saya satu. Karena Bali, Persija, satu. Main di Champions satu sponsor. Dan memang di Indonesia memang nggak apa-apa gitu. Jadi hal yang wajar. Dan ini memang kelebihannya tim marketingnya klub tersebut berarti. Betul. Ini juga menurut gua sisi poin yang hebatnya adalah lu kan tahu ya, brand ini warnanya kan nggak putih kan? Iya harusnya. Jadi memang ada lobbynya bagus gitu. Oke. Nggak harus lebih tinggian sponsor daripada klub kan gitu. Ini minuman penunda ngantuk juga. Warnanya kan gitu kan? Ngantuk. Warnanya kan harusnya nggak itu. Oke Om, luar biasa Persib. Itulah kalau ini masih Barito Putra ya. Ini gue juga dapat dari. Wah itu size gua tuh Om. ini mungkin kalau boleh gue bahas dikit, ini kan. Tunggu, Bas Barito, nanti gue ada pertanyaan buat lu yang penting banget. Siap. Oke, kita bahas dulu ini. Ini kan self apparel ya. Gitu. Oke. Nah, mungkin nanti ada sesi lain, mungkin Dwi bisa ajak orang lain untuk ngobrolin self apparel itu sebenarnya bagus nggak sih di dunia persepak bolaan Indonesia. Nanti gue minta kontak-kontak teman-teman lu Om. Siap, nanti boleh bahas. Pertanyaan penting Om, segala hormat Pak Hasnur. Wih, ada doi ya. Segala hormat Pak Hasnur. Bagaimana Om? Unik Om. Sebenarnya kita apa sih unik? Ini menurut aku unik. Itu ya nggak apa-apa gitu. Ciri khas ya. Klubnya klub beliau nggak ada salah gitu. Gitu. Kalau gue punya klub, kayak tadi Lazio kalau kalau gue punya klub, mungkin istri gue tambahin. Ya sah-sah aja. Sah-sah aja gitu Om. Nggak ada diatur. Nggak ada yang salah juga gitu. Dan ini ada. Oh ini ada satu. Wah ini made in Banua Om ya Bang. Yang mana? Yang maksudnya ini emang dari itu ya. Lokal sana. Sudah Laskar Antasari Om ya. Iya lokal sana. Laskar Antasari. Ini julukannya di Barito ya, bukannya Laskar Antasari yang di Jalan Jakarta. Ini ada satu mungkin gue tunjukin, ini bukan klub lokal Indonesia, ini klub Filipina yang disupport sama Apparel Indonesia. Apparel Indonesia. Luar biasa. Jadi udah bisa keluar. Ya nggak usah jauh-jauh dulu lah, pelan-pelan dulu lah. Jadi dari yang Asia Tenggara dulu, mungkin nanti ke Asia, bahkan nanti bisa ke Eropa atau ke Amerika gitu. Lu ini karena kedekatan juga atau lu langsung beli dari Filipina? Kedekatan karena kalau sana kan jauh belinya ke sana kirim ke sini lagi udah lebih dari harganya. Kalau ini kan biasanya yang gue tau kan kiper Om ya. Ini kiper, iya brand buat tapi keeper. Dia udah mulai masuk ke dunia aparel juga. Dan ini ada beberapa. Om itu Persipura boleh Om kita bahas Om. Persipura uniknya Om, pasti kan kalau kita kan ngeliatnya merah hitam Om ya. Iya. Persipura itu dari dulu nggak pernah berubah Om. Mungkin berubah dikit tapi tetep, jiwanya tuh ada gitu. Tetap. Menurut Om gimana Om? Seperti yang tadi gue bilang, apakah sudah mewakili karakter tim daerah itu? Sebenarnya sangat mewakili ya, apalagi dengan julukannya kan mutiara hitam gitu kan. Dan entah kenapa kalau kita pakai jersey Persipura itu ada sesuatu yang berbeda loh. Iya betul. Lu ngerasa kan ya? Ngerasa. Jadi kayak gua itu menggambarkan kebanggaan gua akan Papua gitu. Iya. Akan Papua yang kita tahu itu adalah sebenarnya tempat yang paling kaya di Indonesia, salah satu. Walaupun mungkin kaya, sebelumnya gitu. Tim yang gue bela kalah dari Persipura, tapi apa tuh? Tim apa? Nanti Om dia lagi.
Lu pas topeng gue akan sebutin. Nah ini sampai si kakak Ricardo ini back idola gue juga nih om. Sekarang masih di situ kan? Masih di sini. Dia pernah ke Borneo tapi tetap balik-balik. Kayak Boas kan juga gitu om. Iya. Memang boleh lah main di mana. Tapi balik lagi gitu. Saya nggak ikutan di Piala Menpora. Iya sayang ya om. Mungkin kita akan tahu mungkin jersey-jersinya kalau dia ikutan om ya. Ini ya, juga, ini oke selalu entah kenapa jersinya Persipura tuh selalu punya nilai yang beda ya. Iya. Magisnya tuh dapet gitu ya. Iya. Kalau nggak ngerti beli aja bajunya ntar langsung ngerti deh apa maksudnya. Apa itu magisnya? Ya beda aja magisnya. Oke. Gitu. Ini mungkin menggambarkan corak-corak dari timur om ya. Iya. Oke om. Lagi ini itu Bali edisi 2000 ini yang juara ya nggak salah. Sorry 19. Oke. Om ini jersey Bali saat juara om ya? Yang saat juara ya 2000 ini gua 2019 om. Ini kalau gua sempat bahas ada 1-2 poin yang menurut gue ada yang harusnya lebih maksimal nih. Apa itu om? Mungkin Pak Peter dan Pak Yabes bisa melihat nanti. Kalau gua kasih contoh ya, waktu itu gua ngebahas mengenai ini kan ada bar nih. Barnya ini adalah bikinan ini mungkin terinspirasi sama Nike ya. Nike kan punya bar seperti ini. Kita normal aja inspirasi dari brand yang besar itu. Nah, kalau di mereka itu kan bar ini kan gunanya lebih ke fungsional ya. Fungsional meskipun diwarna-warnain juga. Kadang ada logonya juga diaplikasikan di situ. Tapi fungsionalnya adalah pada saat kita pakai baju, dia ketarik kiri dan kanan gitu kan. Kan kendor ya, karena kan main bola kan sering ya tarik-tarikan segala macem biar nggak gampang robek. Nah yang ini sayang banget dia aplikasinya tuh kebalik sih. Harusnya dia, ini kalau tarik kan gini nih. Tuh. Tapi kan ini kan sebenarnya untuk tarik ke kiri dan kanan tuh. Jadi dia mati tuh. Oh iya. Kira-kira begitu. Tapi di tahun berikutnya udah nggak lagi, udah aman. Mungkin didengar kali omongan gue. Dan juara om. Dan juara ya udah nggak apa-apa ya. Pada akhirnya juara. Dan ini sama kayak Persib om. Lebih dari Persib om jumlahnya om. Lebih dari Persib, lebih banyak. Warnanya putih semua juga. Memang mungkin kita kalau bicara topnya memang marketing klub yang ini juga bisa kita bilang itu udah profesional dan sangat profesional sekali, dan kita boleh berbangga lah sama apa yang mereka kerjakan. Dan wah, kalau kita main ke stadionnya sana kan kayak kita main ke Old Trafford gitu ya, meskipun gue belum pernah ke sana, Wi. Oh, iya benar. Bali kan mungkin merahnya dapat gitu. Merahnya dapat ya. Tempat. Dan memang merahnya dia dengan merahnya Persija beda om ya. Bali tuh lebih karena bukan bandingin Persija om. Jadi punya kan Persija lebih terang gitu. Nah, jadi sebenarnya ada keunikan tersendiri om ya. Bali Persija gitu merah tapi beda gitu kita ngeliatnya, oh nih Bali ini Persija gitu. Dan ini om menurut gua Persija mungkin buat teman-teman Jackmania di sini lebih ada kebanggaan tersendiri karena di tahun ini tuh Persija sempat naik turun om ya. Jadi menurut gue sih kalau punya ini juga bisa diingat lah saat Persija mungkin kembali ke juaranya gitu. Ini keren. Dan ini jersey terakhir sama Spek Indonesia. Dan habis ini kan mereka punya brand sendiri. Dan ini wajib koleksi lah, semua jersinya Persija wajib koleksi lah kalau apalagi kita yang seorang orang Jakarta ya. biar kita kalau kemana-mana ke mall juga pasti pada ngeliat wah Persija gitu kan. Tapi kan nggak artinya jadi kita ngerusuh atau apa kan gitu kan, kita kan eksklusif dengan memakai jersey gitu. Iya. Oke Om, wah ini seru lah kalau banyak ngomongin jersey. Gua kalau udah nggak akan ada habisnya Om kalau ngomongin jersey Om, kayak ngomongin bola gitu. Kita ngomongin bola nggak ada habisnya. Tapi sebelum gua akhiri acara ini Om, atau perbincangan kita, cita-cita besar lo apa sih Om untuk jersey Om? Lu pengen lu bikin museum atau buat anak lu aja nanti? Oh iya, kalau gue mungkin gue nggak tahu apakah gue bisa menggapainya ya. Tapi kalau misalnya lu tahu di Bogor itu ada museum basket gitu. Gue nggak tahu namanya Bucket List. Itu bagus banget. Lo kalau ngeliat video-videonya, jadi ini tuh sebenarnya sebuah lapangan basket yang disewakan buat umum, tapi di dalam situ ada berbagai macam memorabilia khususnya jersey.
basket dari klub luar, pemain luar sampai klub lokal sama timnas Indonesia. Gua harus undang yang punya ke sini nih. Lu harus undang, bener. Gue setuju banget. Harus undang, harus kesana juga. Di situ gua belum kesana sih, belum kesana. Tapi begitu gua ngeliat aja, gua wah, ini katanya Indonesia negara sepak bola. Tapi museum sepak bolanya nggak ada. Museum basketnya luar biasa. Pokoknya itu lo akan ngeliat bahwa levelnya udah di atas gitu. Terkait sepak bola, gua nggak tahu Om. Emas SEA Games tuh kayak gimana sih Om? Kan terakhir kan juara SEA Games kan? Gitu-gitu ada tuh. Padahal kita butuh tuh SEA Games 91 tuh kayak gimana pialanya. Nah, itu bagus banget. Yang si bucket list yang basket ini itu bagus banget. Mereka tuh pinter tuh ngumpulin medali-medali pemain-pemain lokal. Buat disimpan, buat di museum. Kan orang nggak cuma mereka taruh di lemarinya mereka mungkin karatan ya, di situ ada yang ngerawat, ada yang menikmati. Bagus banget. Mimpi gue sih itu, sebenarnya. Amin Om, kita dukung terus Om ya. Pengen. Mudah-mudahan kalau ada koneksi atau apa ke depannya kita bisa bikin yang seperti itu. Oke Om, sekarang sebelum gue akhiri acara ini gue pengen nantang lo Om, tulis. Siap. 10 atau 5. Lo bisanya ulang. 10 atau 5? 5 boleh. 5 aja ya. Oke Om, sebelum gue akhiri perbincangan kita yang sangat seru ini Om, walaupun gue sedih sebenarnya akhiri ini, namun gue pengen nantang lu tulis 5 jersey terbaik musim 2020. 2020 ya? Iya Om. Klub ya? Klub Om. Lu tulis. Jadi mungkin karena 2020 nggak semuanya ada, mungkin gue tambahin kali ya 19 dan 20. Boleh. Oke, 19 20 lah. 20. Wah, ini pertanyaan sulit nih. Sambil Om Spidey nulis, gue mau bocorin ke teman-teman. Habis ini nama Spidey kita paksa buka topengnya. Ini untuk pertama Om ya. Pertama Om Spidey akan buka topengnya di Akurasi TV. Jadi teman-teman bakal rugi kalau ninggalin ini. Weh, udah lengkap banget nih. Gue, nomor pertama gue nggak bisa. Apa ya nomor pertama itu? Anjay, Persikap Bandung. Om, lu pegang dulu, lu sebutin Om. Oke. Sambil lihat ke kamera sini Om. Kamera sini. Iya. Jadi ini 5 jersey terbaik menurut gue di Indonesia. Spesial tadi gue request sama Dwi untuk tahun 2019 dan 2020. Jadi bagus itu menurut gue ya nggak cuma masalah desainnya bagus ya. Jadi faktornya tuh banyak banget, dari desainnya pasti, kualitas dan bahannya pasti, sama yang paling terpenting adalah harganya. Kunciannya pada akhirnya pada saat semuanya bagus, harganya kemahalan, sayang sekali gitu. Mau nggak mau harga tuh membantu. Iya, itu faktor terbesar. Meskipun banyak orang nganggap nomor 1 harga dulu. Oke. Langsung aja Om. Yang pertama Persikap Bandung 2019. Nanti anak-anak Soreang nih. Ada ditampilin mungkin nggak sih? Oh iya. Kita tampilin Om. Ini Persikap Bandung. Ini produsennya lokal. Untuk tim yang bermain di Liga 3, kelasnya nggak kalah jauh dengan jersey yang dipakai di Liga 1 gitu. Dan dan desainnya juga unik. Warnanya juga macam-macam ya, hijau, kuning, semua jadi satu. Dieksekusinya juga dengan baik gitu ya, nggak terlalu rame. Dan harganya, salah satu tadi gue bilang, harganya tuh 200, sempat diskon jadi 100 berapa gitu. Terus hadiahnya banyak. Hadiah apa aja? Dia ada tote bag-nya gitu lah, ada tote bag-nya segala macam paketannya. Jadi menurut gue tuh oke banget lah gitu. Layak gitu ya. Silakan cari tahu, silakan beli kalau masih ada. Lalu yang kedua Persib Bandung 20 yang tadi. Yang tadi gue bilang ini punchline-nya kebanyakan nih. Ya gitu, kayak orang lagi stand up comedian ngelawak terus gitu kan, hantem terus kan. Wahnya enggak habis-habis. Enggak habis-habis gitu. Enggak habis-habis. Lebih seru lagi pada saat banyak yang enggak suka sama logonya. Nah, lebih seru lagi. Dan harganya ya masih oke lah gitu. Lalu Bali United 2020 yang kemarin dipakai di Piala Menpora, yang Liga 1 kemarin juga. Gue kenapa pilih dia karena ini grafiknya tuh bagus banget nih. Jadi kelihatan orang yang ngerjain ini adalah orang yang menyerap ilmu ya. Menyerap ilmu, mencari tahu, meriset dengan baik dan mengeksekusi dengan baik. Dan yang sering nonton YouTube lu pasti. Dan
Itu dia mungkin. Gue senang banget kalau bener. Masuk poin gue ntar jersey buat gue. Masih. Udah siap aja lu. Dan harganya tetap masuk akal. Mereka nggak naik harganya. Di kisaran stabil. Mereka 3,5 atau 400 ya. 3,5 ya oke lah gitu. Jalan-jalan ke Kuta. Jalan-jalan ke Kuta gitu kan, dan otentik banget lah gitu, dan ngeksekusinya juga bagus banget, kainnya bagus. Meskipun masih banyak orang yang bilang apa? Sponsornya kayak pembalap tapi ya udah capek lah ngomongin itu, udah cukup lah berapa tahun yang lalu ngomongin jersey balap lah. Lalu PSISW 2019 ini unik kayak baju tidur. Kalau lo lihat bajunya kayak baju tidur tapi nggak tahu. Dia putih, atasannya putih gading, celananya biru. Sebenarnya kalau gua tahu aparelnya yang bikin PSIS ini biasanya sangat ini ya, atraktif ya, bikin jersey, pernah jadi jersey terbaik juga, versi-versi apa gitu meskipun jersey lokal. Yang ini menurut gua dia nggak banyak menaruh hit ya, tapi tampilannya oke gitu, enak gitu, adem gitu ya. Jadi menurut gua ini lebih dari unik. Kalau yang ini nggak ada apa-apanya tapi tampilannya bagus. Sama yang terakhir nggak akan gue lewatkan, ini tim ibu kota gue sendiri, tempat gue lahir, Persija. Gue ambilnya yang third 2020 yang udah versinya aparel juara, Wi. Itu yang kalau foto Rico tuh. Yang kalau foto Rico, bener. Jadi kalau ingat Persija third 2020 udah Rico, udah gitu. Medan juga ya. Medan juga. Ya gue harus majuin dong apa yang ada di kampung halaman gue. Tapi memang kenapa di nomor 5 ini harganya agak ketinggian ya. Kalau orang nanti akan komen lah, Bang, kan ada yang murahnya. Oke gitu, tapi kebetulan gue lebih suka untuk membeli tipe tertinggi gitu. Dan tipe tertingginya dia kan 799.000 gitu ya, yang ya mungkin masih mahal kalau dia mungkin jualnya di 500 atau apa gitu, atau 400 kayak Bali United. Mungkin di nomor 1, jangan-jangan di nomor 2, kira-kira gitu. Oke Om, sekarang gue pegang Om ya. Iya. Gue serah terima nih Om. Wah, siap. Oke, terima kasih Om. Wah, 5 pilihan jersey versi Om Spidey. Udah, ini sebenarnya kalau kita ngeliat jam sebenarnya lama tapi nggak berasa Om ya. Berasa ya. Terima kasih Om atas kedatangan ke studio ini, atas banyak informasi yang bisa gue dapetin juga Om. Iya. Sebelum gue akhiri ini, gue pengen minta lu buka topeng deh Om. Nggak lengkap Om, bener. Ini lu serius? Serius, karena jujur nih Om, gue orangnya emang suka maksa. Jangan dong. Aduh. Kalau nggak boleh pulang deh, nggak boleh pulang. Akurasi TV ini podcast ini ya, channel baru, gue pengen ada sesuatu yang baru nih. Silat ya, membuka tabir. Ya. Tunggu Om, gue hitung 3, 2, 1 dulu. Ini beneran kan nih? Bener. Gue gak mau bohong-bohongan. Mungkin kalau di teman-teman di YouTube banyak yang bohong-bohongan. Sekarang gue pengen minta lu buka beneran. 3. Jangan menyesal kamu. 2, 1. Oke.